Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulistiawati dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang media pembelajaran digital yang telah saya kembangkan dengan menggunakan materi teks cerita fantasi dengan dosen pengampu Ibu Anissa Ulfa MPD. Teks cerita fantasi ini diperuntukkan untuk kelas 7 SMP dengan capaian pembelajaran mengidentifikasi informasi berupa gagasan, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang tepat dari berbagai teks fiksi atau teks cerita fantasi, audiovisual dan aural dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar wicara. Media pembelajaran yang saya kembangkan yakni PPT dan Wordwall. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pemanfaatan media pembelajaran yang telah saya kembangkan. Yang pertama, guru sebelumnya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar teks cerita fantasi. Misalnya, pengertian teks cerita fantasi. Teks cerita fantasi adalah sebuah karya tulis atau cerita hasil khayalan, imajinasi, atau fantasi dari segi pengarang saja, karena tidak terjadi di dunia nyata. Jadi pada teks cerita fantasi, hal yang mustahil dan tidak mungkin terjadi di dunia nyata pun bisa terjadi. Jadi teks cerita fantasi ini murni imajinasi dari si pengarang. Yang kedua yakni tujuan teks cerita fantasi. Tujuan dari teks cerita fantasi adalah untuk menghibur dan meningkatkan imajinasi para pembaca. Meskipun teks cerita fantasi ini bersifat menghibur, tetapi dalam cerita fantasi ini biasanya disisipkan juga nasihat atau pesan moral dari pengarang dengan tetap tidak meninggalkan tujuan utamanya, yaitu menghibur. Selanjutnya, ciri-ciri teks cerita fantasi. Yang pertama yakni ada keajaiban, keanehan, atau kemisteriusan. Jadi pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin menjadi sesuatu yang wajar. Biasanya, tema dalam cerita fantasi meliputi sihir, pahlawan super, monster, peri, dan lain-lain. Cerita fantasi dibuat berdasarkan dunia imajinasi yang diciptakan oleh seorang penulis yang tidak terjadi di dunia nyata atau modifikasi dari dunia nyata. Yang kedua, yakni ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Jadi salah satu keistimewaan cerita fantasi adalah tidak seperti fiksi realistis yang harus ada urutan logis. Pada cerita fantasi tidak perlu ada urutan logis tentang bagaimana sesuatu tersebut bisa terjadi. Ciri-ciri yang ketiga yakni tokoh unik memiliki kesaktian. Salah satu keistimewaan dari tokoh ini yakni biasanya memiliki kekuatan khusus atau istimewa. Misalnya seorang penyihir bisa menyihir seseorang, misalnya menjadi kata, hewan-hewan lainnya. Lalu, tokoh cerita fantasi biasanya mempunyai watak dan ciri unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, yakni bersifat fiksi. Jadi, teks cerita fantasi ini bersifat fiktif, artinya bukan berdasarkan kejadian nyata. Yang kelima, bahasa bukan bahasa formal. Bahasa pada teks cerita fantasi menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Pada cerita fiktif, penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi yang cukup menonjol. Yang selanjutnya, jenis teks cerita fantasi.
yakni ada dua. Yang pertama, teks cerita fantasi total yang dibuat oleh pengarang terhadap objek tertentu dan cerita di dalamnya yang tidak sesuai atau tidak terjadi di dalam dunia nyata. Jadi, teks cerita fantasi total ini semuanya murni berdasarkan imajinasi oleh si pengarang ini dan tidak terjadi di dalam dunia nyata. Tapi di dalam teks cerita fantasi irisan, yakni berisi tentang dunia imajinasi yang dimana nama-nama tempat dan nama-nama peristiwa masih ada dalam dunia nyata. Jadi teks cerita fantasi irisan ini perpaduan antara di dunia nyata dan dunia imajinasi. Selanjutnya, struktur teks cerita fantasi ada 3. Yang pertama, orientasi. Orientasi ini biasanya berisi tentang pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Yang kedua, yakni komplikasi. Berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Yang ketiga, yakni resolusi. Berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Jadi, setelah guru menjelaskan tentang konsep dasar teks cerita fantasi, guru memberikan pertanyaan apakah siswa sudah paham mengenai teks cerita fantasi. Selanjutnya, jika siswa sudah paham mengenai teks cerita fantasi, guru bisa memberikan pertanyaan dengan menggunakan word wall. Di sini saya sudah menyediakan link word wall yang menjelaskan tentang materi teks cerita fantasi. Tetapi sebelum guru memberikan pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan yang dipenuhi kebahagiaan. Dan di kerajaan itu, hiduplah seorang raja dan ratu yang memiliki satu keinginan, yaitu memiliki seorang anak. Raja dan ratu sangatlah baik hati. Mereka tahu bahwa suatu hari nanti keinginan mereka pasti terwujud. Dan tak lama kemudian, keinginan mereka pun terwujud. Mereka dikaruniai seorang bayi perempuan. Karena kulitnya yang terang, mereka menamai putri kecil itu Aurora, artinya cahaya siang hari. Raja dan ratu memutuskan untuk mengadakan pesta dansa besar untuk merayakan lahirnya Aurora. Semua orang diundang, bahkan peri-peri yang tinggal di hutan misteri. Tapi raja dan ratu melakukan kesalahan besar. Mereka lupa mengundang seorang peri. Semua orang dari seluruh kerajaan serta raja dan ratu dari kerajaan tetangga memberikan hadiah disertai harapan mereka kepada Aurora. Dan akhirnya tibalah waktunya bagi ke-12 peri. Para peri memberikan hadiah yang sangat unik untuk Aurora. Dengan tongkat ajaibnya, mereka memberi Aurora semua yang dia inginkan di dunia. Pada saat terakhir tersisa 3 peri yang belum memberikan hadiah. Dan mereka juga memberikan hadiah yang luar biasa untuknya. Semoga kecantikan dunia bersamamu setiap saat. Putri kecil, hadiahku adalah kebahagiaan abadi. Semoga kau tidak pernah sedih dan selalu bahagia. Ketika tinggal peri terakhir yang akan memberikan hadiahnya, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Seluruh ruangan tiba-tiba tertutup asap hijau. Dan saat asap itu hilang, terlihatlah peri hitam. Raja bertanya siapa peri itu yang merusak upacara yang indah ini. Peri lainnya segera mengenalinya. Dialah peri hitam berhati jahat. Jadi, kulihat semua orang diundang. Semua orang di kerajaan ini,
teman-temanmu, raja, ratu, dan peri. Tapi sayangnya aku tidak diundang. Raja meminta maaf karena sikapnya yang tidak sopan. Baiklah, aku takkan meninggalkan putri kecil cantik ini tanpa hadiah yang unik dariku. Putri yang paling cantik ini akan tumbuh dikelilingi kebahagiaan, cinta, dan kekaguman. Tapi pada ulang tahunnya yang ke-16, tepat sebelum matahari terbenam, jarinya akan tertusuk jarum dan dia akan meninggal. Usir monster itu, bentak raja. Tapi peri hitam menghilang sambil tertawa jahat. Tiba giliran peri terakhir untuk memberikan hadiahnya. Dia tidak sekuat peri hitam, tapi dia mengharapkan sesuatu yang setidaknya dapat meringankan kutukan jahat itu. Aku tak bisa membatalkan kutukan itu, tapi bisa kukurangi dampaknya. Kuharap kau tidak mati saat kutukan itu terjadi, tapi akan tertidur dan terbangun oleh ciuman dari cinta sejati. Itulah hadiahku untukmu. Raja dengan maksud untuk mencegah terjadinya kutukan jahat ini, memerintahkan agar semua jarum, mesin jahit, atau apapun yang mirip jarum untuk dikumpulkan dan dibakar di halaman istana. Dengan hadiah dari para peri, Putri Aurora tumbuh menjadi anak cantik dan baik hati yang dicintai semua orang. Suatu hari, Raja memerintahkan 3 peri untuk merawat dan menjaga Aurora. Ini merupakan tugas berat untuk mereka, karena Aurora tidak boleh berhubungan dengan siapapun kecuali ketiga peri. Aurora tumbuh menjadi gadis muda yang sangat cantik bersama peri pelindungnya. Akhirnya hari itu pun tiba. Hari ulang tahun ke-16 Putri Aurora. Hanya tinggal menunggu matahari terbenam sebelum kutukan peri hitam terjadi. Raja dan ratu melakukan semua yang mereka bisa untuk mencegah kutukan itu terjadi. Tapi mereka masih khawatir bahwa itu akan tetap terjadi. Mereka mengurung Putri Aurora di sebuah kamar demi melindunginya. Tapi Aurora tidak senang dikurung di kamar karena tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba terlihat sebuah pintu di dinding. Aurora terpesona oleh pintu yang belum pernah dia lihat ini. Dan dia mendengar suara aneh berasal dari balik pintu itu. Karena penasaran dan tidak tahu apa yang akan terjadi, dia memasuki pintu itu. Di dalam kamar yang dia masuki, ada seorang perempuan sedang menjahit sambil membelakangi pintu. Dan Aurora berjalan seperti terhipnotis ke arah mesin jahit. Tepat ketika matahari terbenam, kutukan peri hitam terjadi dan Aurora meraih jarum. Dan pada saat itu, terjadilah. Hanya dengan satu sentuhan jarum, Aurora terjatuh dan masuk dalam tidur abadinya. Demikianlah, saat matahari terbenam, kutukan peri hitam terjadi pada ulang tahun ke-16 Aurora. Mereka memakaikan pakaian tercantik pada Aurora dan menaruhnya di tempat tidur beralaskan bunga. Dimulailah hari-hari di mana Aurora dikenal sebagai putri tidur. Raja dan ratu tidak ingin merasa sedih lagi, jadi mereka memutuskan untuk membuat semua orang di istana tertidur, sampai tiba waktunya Aurora terbangun. Seratus tahun telah berlalu. Suatu hari, seorang pangeran tampan lewat dan melihat istana yang ditutupi semak duri dan tanaman merambat. Prajuritnya menceritakan kisah tentang istana itu dan putri tidur. Pangeran sangat tertarik mendengarnya, jadi dia memutuskan masuk ke istana itu.
Semak-semak itu terlalu lebat dan durinya membuat mustahil untuk dilalui. Jadi dia menghunus pedangnya dan mulai membuka jalan dengan menebas semak duri. Setelah berhasil lewat, pangeran akhirnya tiba di pintu istana dan melihat dua penjaga pintu yang tertidur. Pangeran membuka pintu dan kaget akan apa yang dia lihat. Ada banyak orang di lantai sejauh dia memandang. Pangeran mulai berjalan berkeliling istana dan tiba di kamar raja. Raja dan ratu juga tertidur di sofa mereka. Lalu dia melihat sebuah kamar dengan pintu setengah terbuka. Ia pun masuk. Inilah kamar tempat putri tidur terbaring di atas tempat tidur beralaskan bunga. Pangeran mendekati tempat tidur, melihat putri cantik itu dan mendekati telinga Aurora. Ternyata kaulah putri tidur yang terkenal itu. Kau sangat cantik. Bisik pangeran. Dengan penuh cinta, dia mencium dahi putri tidur. Pada saat itu, Aurora membuka matanya dan melihat pangeran tampan sedang memandanginya. Dengan terbangunnya Aurora, semua orang di istana itu terbangun dari tidur 100 tahun mereka. Raja dan ratu sangat terkejut. Mereka bangun dan berlari ke kamar Aurora untuk melihat apa yang terjadi. Dan saat melihat putri mereka yang cantik terbangun, mereka sangat senang dan bahagia. Pangeran melamar Aurora untuk menikah dengannya. Aurora tersenyum dan menerima lamaran pangeran. Dan raja tentu saja merestui pangeran yang telah menyelamatkan putri dan kerajaannya. Mereka mengadakan upacara pernikahan paling indah yang pernah ada. Dan mereka semua hidup bahagia selamanya. Setelah peserta didik sudah selesai melihat video mengenai cerita fantasi, selanjutnya guru bisa memberikan link WordWall ini kepada peserta didik yang digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai materi cerita fantasi dan juga video yang telah ditayangkan tadi. Selanjutnya di sini saya sudah masuk ke dalam link WordWall yang telah saya buat tadi. Selanjutnya di sini kita bisa menggunakan WordWall ini sebagai media pembelajaran. Gunanya untuk peserta didik agar lebih mudah mengerjakan dan ini mengurangi contek-mencontek. Kemudian kita bisa klik mulai. Di sini sudah ada pertanyaan-pertanyaan mengenai materi cerita fantasi. Lalu nanti di pertanyaan yang nomor 6 sampai 10 nanti sudah saya siapkan pertanyaan mengenai video yang telah saya tayangkan tadi. Jadi langsung nanti peserta didik bisa memilih jawaban sesuai dengan pemahaman mereka. Misalnya, sebuah karya yang ditulis berdasarkan hasil hayalan atau imajinasi disebut Jadi seperti itu media WordWall yang bisa digunakan untuk media pembelajaran digital. Nanti setelah sudah selesai semuanya, nanti bisa dilihat papan peringkat langsung dari WordWall ini. Nanti kita bisa mengetahui siapa saja peserta didik yang berhasil menjawab pertanyaan. Nanti juga dijelaskan juga tentang keterangan waktu yang peserta didik gunakan untuk mengerjakan pertanyaan di dalam WordWall ini. Mungkin itu saja media pembelajaran yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.